Dasar buta, sudah gelap begini. Apa kau mau kubawa pulang? Xiao Lauda, keluarga Su menyerang. Lihat otakku ini. Orang buta tak bisa melihat apa-apa. Bagaimana mereka bisa tahu gelap atau tidak? Bos Xiao. Bukankah aku baru saja membayar uang keamanan kemarin? Kemarin uang. Tapi hari ini seseorang menginginkan kakimu. Tangkap dia. Siapa kau? Bunuh dia untukku. Kurasa kau tak ingin hidup lagi. Kau, siapa kau sebenarnya? Jin. Keluarga Jin. Keluarga Jing mengizinkan keluargamu, Jo, untuk menjadi makan gunung Jiangcheng. Bukan untuk bertindak sembrono, kan? Tuan Fenglin, kami tidak berani melakukannya lagi. Istrimu tidak menyimpan dendam. Tolong lepaskan kami. Kekuatan hidup dan matimu. Jangan memohon padaku. Tuan. Ini semua salah paham. Kau memperlakukanku seperti kentut. Tolong lepaskan aku, Tuan. Tuan, kartu bank ini berisi 200.000. Aku bersedia menghormatimu, Tuan. Pergi dan jangan biarkan aku melihatmu lagi. Tuan muda. Tuan. Aku hanya tidak tahan melihatnya. Dengar, Apa? suara langit dan bumi, suara matahari dan bulan. Matahari dan bulan bersinar bersama. Fengling, sudah waktunya. 3 hari kemudian. Sambut kembaliku. Tuan muda. Aku patuh. Halo Tuan Muda Zhu. Tuan muda Cha, kau akhirnya datang. Orang ini berani mengancamku barusan. Aku sangat takut. Aku tak berani. Dan kontrak jutaan dolar yang didapat keluarga Liu, itu semua berkat Tuan Muda Zhu. Dengan hubungan antara Presiden Lin dan Tuan Muda Zhu, tak peduli siapa yang memimpin grup Jingyao di masa depan, mereka harus menunjukkan rasa hormat kepada Tuan Muda Zhu. Apakah kau mendengarnya dengan jelas? Mengenai masalah kontrak. Apakah ada yang punya pertanyaan? Aku punya pertanyaan. Pertunjukan akhirnya akan dimulai. Permisi. Bolehkah aku bertanya? Apakah ini konferensi kontrak grup Jingyao? Maman. Belum pernah terlihat. Apa ada bos di Jiangchen yang buta? Kurasa. Seseorang merasa tidak enak badan. Mengundang tukang pijat buta. Jangan bicara omong kosong. Ini menantu keluarga Liu. Dia dan Nona Liu adalah teman masa kecil. Kudengar dia menabung untuk membeli rumah. Mungkin berencana melamar hari ini. Kebahagiaan ganda. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Hal yang memalukan ini. Siapa teman masa kecilnya? Bisakah seekor anjing menghasilkan 10 juta dalam seumur hidupnya? Dasar manusia tak tahu diuntung. Dan sekarang kau berbalik dan menggigit tangan yang memberimu makan. Biar ku beritahu kau berhutang nyawa pada keluarga Liu kami. Apapun yang aku ingin kau lakukan, kau harus melakukannya. Kau terlalu berlebihan. Seorang pria buta. Pengantar barang payah. Orang-orang sepertimu harus tutup mulutmu yang kotor. Kalau tidak, kau mungkin kehilangan nyawamu. Saugan. Berhenti bicara. Hubunganku dengan keluarga Liu sudah berakhir. Aku pergi. Tidak mungkin. Aku ingin kau menjual jantungmu. Jual ginjalmu. Beranikah kau? Baiklah. Kalau begitu, seperti yang kau inginkan, aku akan memberikan hati. Aku akan memberikan ginjalku. Mulai sekarang. Aku tidak punya hubungan lagi dengan keluarga Liu. Kau terlalu banyak menggertak. Urus urusanmu sendiri. Saugan. Bibi Jingtian setuju dengan begitu mudah. Di depan semua orang. Sepertinya kita memaksanya mati.
Benar. Ayo. Tanda tangani perjanjian pengabaian ini untukku. Tuan Muda Ji sangat perhatian. Tuan Muda Ji, ini hitam di atas putih. Jingtian kami tidak bisa melihatnya. Bagaimana kalau begini? Aku akan jadi orang baik sekali ini dan membacakannya untuknya. King Kim, bagaimana kau bisa begitu baik hati? Aku sangat mencintaimu. Ayo. Dengarkan aku, Jingtian. Dengan ini menyumbangkan organ-organ tubuhku kepada keluarga Liu. Dan bertanggung jawab penuh atas semua konsekuensinya. Liu Qingqing, kukira aku telah memberimu segalanya. Berharap untuk memenangkan hatimu yang sebenarnya, tapi aku tidak menyangka kau menginginkan hidupku. Jangan fitnah aku. Berapa harga nyawamu? Tanda tangani dan kita tidak berhutang apapun. Baiklah. Aku akan tanda tangan. Cepat. Betapa memuaskannya. Kalian semua. Apa kalian punya rasa hormat terhadap hukum? Hukum. Akulah hukumnya. Shougang. Apa kau baik-baik saja? Jika ada apa-apa, serang aku. Jangan sentuh temanku. Lepaskan dia. Kau pikir kau siapa? Shougang. Bawa dia pergi. Shougang. Zukun. Zukun, di mana Shougang? Di mana Shougang? Orang buta bodoh. Aku membunuhnya. Sekarang giliranmu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan melepaskanmu. Kau seharusnya sudah mati sejak lama. Apa kau tidak akan membalaskan dendam keluarga Liu? Ayo. Gali hatimu sendiri sekarang. Mulai sekarang, aku tidak berhutang apapun pada keluarga Liu. Tangkap Cukun, tangkap Zukun, eksekusi dia di tempat, eksekusi dia di tempat. Suara langit dan bumi, lagu matahari dan bulan. Jingtian, apa kau siap? Mari kita lihat siapa yang berani. Kau benar-benar tidak punya aturan. Berani membunuh di wilayahku. Jangan salah paham. Bajingan ini mengakhiri hidupnya sendiri. Maaf. Mengotori karpetmu. Cukup. Apa kau tahu bahwa Jingtian adalah kakakku? Dia melukai dirinya sendiri dan bunuh diri. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Masih berani membantah, kau pasti telah membuatnya mati. Kakak sulung, cepat kemari. Adik ketiga. Aku dan kakak sulung telah mencarimu selama bertahun-tahun. Akhirnya menemukanmu. Kali ini kita akan bersama selamanya. Tak akan pernah berpisah. The film was Siapa kau? translated and narrated Aku Lin by Menyao. M Media. Aku Lin Menghan. Kakak perempuan tertua. Kakak perempuan kedua. Berkah surga.
tak tega membiarkan kami bertiga dipisahkan oleh hidup dan mati. Adik ketiga, kau benar-benar baik-baik saja? Bahkan matamu sudah sembuh. 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 Hebat. Mulai sekarang, kita tidak akan pernah berpisah lagi. Cuma guna-guna. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan semuanya bersama. Kita akan menyelesaikan semuanya bersama. Menyelesaikan apa? Dia menulis hitam di atas putih untuk mendonorkan organ. Namun kau menggunakan sihir untuk menipu orang. Kakakku sangat berbakat. Kelahiran kembali. Kalian manusia biasa tidak mengerti. Kenapa kau tidak bilang dia adalah makhluk tertinggi? Kau. Adikku telah menanggung kesulitan untuk keluargamu, Liu. Namun kau mendonorkan organ. Seolah-olah itu dibenarkan. Nona Lin. Sejak Jintian terlahir kembali. Selamat dan sehat. Ini adalah berkah ganda. Maka pertemuan kontrak akan dilanjutkan seperti biasa. Selama bertahun-tahun, pernahkah kau tahu mengapa perusahaan kami disebut grup Jingyao? Selama bertahun-tahun, aku tidak hanya terus memikirkannya, tapi juga mencintainya. Sejak aku mendirikan perusahaan, semua milikku adalah miliknya. Hari ini aku ingin mengumumkan secara resmi, Presiden baru grup Jingyao memegang 99% saham. Adalah adikku, Jing Tian. Ini apa? Kontrak. Kontrak ini, bagaimana kau ingin menanganinya? Ini. Jing Tian, hidupmu diselamatkan oleh ibuku dan aku. Kau tahu apa yang harus kau lakukan, kan? Ya, Jing Tian. Sejak kau memasuki keluarga Liuku, kau adalah anjing keluarga Liuku seumur hidup. Kepada siapa kontrak ini harus diberikan? Kau tahu di dalam hatimu, kan? Baiklah, karena kau bilang begitu. Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Setidaknya kau punya sedikit hati nurani. Kau, Karena kau bilang, aku tidak ada hubungannya dengan keluargamu Liu. Lalu, mengapa aku harus peduli dengannya? Jintian, jangan berpikir hanya karena kau mengendalikan Jingyao. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Biar ku bilang, selama aku Zukun ada di sini, perusahaanmu akan menjadi milikku cepat atau lambat. siapa yang mengizinkanmu berbicara kepada kakakku seperti itu? Beraninya kau memukulku. Jadi bagaimana jika aku memukulmu? Kalian semua. Tunggu saja. Hei Nona cantik. Perkelahian sudah terjadi. Hinaan telah dilontarkan. Aku masih belum tahu namamu. Apa kau pantas tahu? Aku tak pantas tahu. Tapi ketika iblis kembar dari timur tiba dan bertanya padamu lagi, mungkin sudah terlambat. Dua iblis timur. Pembunuh mematikan dari timur. Tapi apakah mereka benar-benar dua iblis timur? Dulu Jenderal Lin Mengyao yang perkasa melawan mereka selama sehari semalam. Barulah dia mengusir mereka dari Daxia. Chokun, kau benar-benar up bagi Daxia. Timur dan Daxia memiliki permusuhan yang tak terdamaikan. Namun kau berkolusi dengan mereka. Jangan bicara begitu. Kita semua hanya saling membantu. Penjaga, tangkap dia untukku. Eksekusi dia di tempat. Akhirnya kau tiba. Aku merindukanmu. Lin Mengyao, kita bertemu lagi. Pria mengerikan, putra suci dari timur. Kakak ketiga, kali ini biarkan aku melindungimu. Iblis kembar dari timur. Aku mengusirmu sekali. Aku bisa mengusirmu untuk terakhir kalinya. Begitukah, Lin Mengyao? Kau tidak berubah sedikit pun. Lin Mengyao. Dia dari sekte pedang keluarga Lin. Jenderal perkasa Jiang Cheng. Lin Mengyao. Dia benar-benar Lin Mengyao. Lin Mengyao, orang tak berguna ini. Bagaimana mungkin dia memiliki saudara perempuan yang begitu kuat? Aku tak pernah menyangka kakak perempuanku yang tertua menjadi jenderal yang hebat. Omong kosong apa jenderal yang hebat? Pembunuh wanita, pembunuh dari timur. Itu hanya reputasi kosong. Untuk menghadapi kalian, aku sendiri sudah cukup. Kau lemah.
Berani menantangku berduel? Kakak sulung, hati-hati! Kakak perempuan. Alam penguasa tertinggi. Tidak bagus. Alam kedaulatan terlalu ganas. Aku masih butuh waktu untuk beradaptasi. Adik ketiga. Bahkan dalam kematian, kita harus mati bersama. Jangan khawatir, Kak. Dengan aku di sini, aku tak akan pernah membiarkanmu dipermalukan. Bagus, ikatan persaudaraan yang begitu dalam. Tidak The film berguna. was translated Memberimu makan, and memberimu narrated minum, by M. Media. membesarkanmu. Lebih buruk daripada memelihara anjing. Bawa mereka pergi. Ayah, akhirnya kau datang. Denganmu, macan gunung Jiangchen di sini. Aku bisa berbuat semauku. Tunggu. Siapapun yang memulai ini akan dimintai pertanggungjawaban. Bukankah dia hanya orang yang tidak berguna? Ambil nyawanya yang tak berharga, maka kau bisa dengan sah menjadi CEO grup Jingyao. Saat itu keluarga Zhu akan mengendalikan Jiangchen. Itu akan segera terjadi. Adapun kedua wanita kecil ini, kita ayah dan anak bisa memiliki satu masing-masing. Ayah, kau benar-benar ayah yang baik bagiku. Apa yang kau tunggu? Tangkap mereka. Wanita kecil ini sudah gila. Bukankah itu keluarga Li? Kenapa kau tertawa? Apa kau gila? Sekte pedang keluarga Lin terkenal. Belum pernahkah kau mendengarnya? Jika kau ingin mati, cobalah. Banyak gaya tapi tanpa isi. Kau mencoba menakuti siapa? Ayah, wanita kecil ini telah benar-benar kehilangan minatku. Lebih baik kita bunuh dia. Kau dan aku bisa berbagi yang lainnya. Bukankah itu luar biasa? Memang, ayah harimau membesarkan anak harimau. Kau memang anakku yang baik. Seseorang, bunuh dia untukku. Aku akan menghadiahimu dengan 10 juta. Pergi. Kakak kedua, hati-hati. Kakak kedua, setelah bertahun-tahun, seni bela dirimu tidak menurun sama sekali. Apa yang akan kau lakukan? Keluargamu, Su, melukai adikku. Memaksa adikku. Sialan. Jangan mendekat. Kakak kedua. Sesepuh Ming, bawahan Feng Ling. Adik kecil, kau cukup berani. Mungkinkah dua tetua Xuan Ming di bawah perintah Tuan Feng Lin? Dua tetua Xuan Ming, peringkat di antara 3 teratas di dunia seni bela diri. Mereka berdua tak terkalahkan hari ini. Bahkan jika saudari keluarga Lin memiliki 3 kepala dan 6 lengan, aku khawatir mereka takkan lolos dari bencana ini. Kecuali makhluk tertinggi yang legendaris turun tangan. Hanya dengan begitu bahaya dapat dihindari. Kedua tetua, angin apa yang membawa kalian ke sini? Dua tetua, kalian begitu sibuk. Dibimbing oleh Tuan Feng Lin, kalian telah bersemedi di Gunung Longhe untuk berlatih. Jika aku tahu kalian akan datang, aku akan mengirimkan jet pribadi The untuk film was kalian. Mama, translated bahkan and jika sesuatu yang besar narrated by terjadi M. hari ini, Media. itu harus ditunda untukku. Sesepuh Huyan, bawahan Feng Ling. Kami telah menerima titah Tuan Feng Lin. Matahari dan bulan bersinar bersama. 3 bintang sejajar. Kami datang khusus untuk menyambut Tuan Muda kembali. Jadi orang itu dilengkapi dengan harta nasional. Keturunan terakhir keluarga Jing dari transformasi bintang masih hidup. Hari ini aku telah melihat banyak ahli bela diri.
Kupikir perjalanan ini akan bermanfaat. Tanpa diduga, aku juga mendapat kehormatan untuk menyaksikan kehadiran Tuan Muda yang terhormat. Bajingan, setelah mengetahui kedatangan Tuan Muda, kau masih berani bertindak sembrono di sini, mengganggu kesenangan Tuan Muda. Bisakah kau menanggung tanggung jawabnya? Tetua kedua, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Itu semua karena ketiga orang yang tak kenal takut itu. Ya, tetua kedua. Itu dia, Lin Menghan. Mengandalkan wilayahnya sendiri, dia bertindak sembrono. Tunanganku Qingqin adalah bintang yang sedang naik daun di dunia bisnis saat ini. Dia menjadi cemburu dan merobek kontrak tanpa izin. Jangan berpikir punya sedikit uang membuatmu hebat. Biar ku bilang, hanya dengan menjentikkan jariku, aku bisa membuat seluruh grup Jingyao lenyap tak berbekas. Aku nyatakan mulai sekarang, grup Jingyao akan menghilang dari Daxia. Semua aset akan menjadi milik keluarga Su. Apa? Terima kasih tetua kedua. Kedua tetua ini, orang ini sangat tidak sopan kepada kalian. Penuh kebohongan. Sungguh pantas dibunuh. Bunuh. Aku akan mengantarmu pergi. Saugan. The film was translated and narrated Dengan mata yang by jeli Ed terhadap Media. emas. Terima kasih atas wawasan bijak kalian. Wahai dua tetua. Dua tetua, bagaimana kita harus menangani orang-orang ini? Tuan Muda Cik, kau sangat pintar. Mengapa kau bertanya padahal kau sudah tahu jawabannya? Tentu saja keluarga ini harus dijaga. Qingqin, kita benar-benar sehati. Jodoh di surga, sepasang anak emas dan gadis giok. Hari ini kita di sini. Hari ini kita di sini. Kau ingin mencelakai adik ketigaku. Kau ingin mencelakai adik ketigaku. Sungguh ikatan persaudaraan yang mengharukan. Tapi sayang sekali, kalian tidak akan bertemu lagi. 18 teknik pedang keluarga Lin menghadapi kematian dengan tenang. Sebuah gerakan mematikan. Begitu gerakan ini dilepaskan, itu pasti akan mengarah ke dunia bawah. Saudari Lin bertekad untuk menukar nyawa mereka dengan nyawa hari ini, untuk melindungi Jing Tian sampai mati. Memang sudah lama sejak aku melihat gerakan ini. Sayang sekali, sekte pedang keluarga Li hanyalah zen rubah liar. Kakak sulung, kakak kedua. Adik kecil, mengapa kau kehilangan semua alat penyelamat nyawamu? Kemarilah dan kami akan mengampuni nyawamu. Matahari dan bulan bersinar bersama saat ini. Tuan Muda kembali ke posisinya. Pergi. Matahari dan bulan bersinar bersama. Bintang-bintang berubah. Putraku, Jing Tian, kaulah langit. Ini? Apa yang terjadi? Mungkinkah itu benar-benar yang tertinggi yang bermanifestasi? Mustahil. Jangan takut, efek samping dari perubahan bintang. Dalam beberapa menit, perubahan bintang akan melahap organ dalamnya. Sayang sekali. Bagian-bagian sampah ini belum dijual demi uang dan akan menjadi debu. Adik ketiga. Jangan. Adik ketiga. Aku tidak ingin kau mati. Tenang saja. Akulah langit. Langit adalah aku. Orang yang sekarat. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Dua tetua Xuan Ming, kalian berdua bersalah atas kejahatan keji, pembantaian orang tak bersalah. Hari ini aku akan mengeksekusi kalian berdua. Ada keberatan. Bocah tengik, kau mungkin tak tahu. Kami berdua sudah lama melampaui alam Netherworld. Kami berdua akan bertahan bersama dunia. Kematian hanya surga yang bisa mencapainya. Bagus. Kalau begitu hari ini biarlah surga yang mengambilnya. Omong kosong, hari ini, biar kakek ini tunjukkan kekuatan sejatiku. Kedua tetua Xuan Ming akan menggunakan semua yang telah mereka pelajari seumur hidup mereka. Mengerikan, setelah jurus ini dilepaskan, melalap langit berbintang, kita mungkin akan mati tanpa tempat dikuburkan. Telapak Dewa Xuan Ming. Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Hanya dengan lambaian tangan biasa. Telapak Dewa Xuan Ming berubah menjadi asap dan menghilang. Keahlian yang remah. Berani menyebutnya pembelajaran seumur hidup. Sepertinya peringkat seni bela diri perlu diubah. Sombong sekali.
Kau hanya beruntung. Tepat. Jika kedua tetua menyerang 3 kali lagi, kau pasti akan musnah. Jangan bicara 3 gerakan, bahkan 300 gerakan. Mereka tidak akan melukai sehelai rambutku pun. Bagaimana mungkin? Mungkinkah dia? Kedua tetua, aku tahu kalian berdua baik hati. Tentu tak tega membunuh orang tak bersalah secara sembarangan. Kedua tetua, tolong bertindak cepat. Mustahil. Marganya jin. Mungkinkah dia benar-benar? Kesengsaraan guntur surgawi dan api neraka. Kedua tetua. Tetua Zuan. Aku hanya menggunakan sedikit kekuatan, hanya patah tulang dan dislokasi. Bagus untukmu, bajingan. Tetua Zuanming, memperhatikan status, tidak membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Kau benar-benar memanfaatkan keadaan orang lain yang tidak siap. Membunuh secara diam-diam kau ini. Pahlawan dan juara. Sampah ini benar-benar membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Menyebarkan kebohongan untuk membingungkan orang. Hari ini Zukon akan bertindak atas nama langit. Ya, keluarga Zu kami. Sekali budak tetaplah budak. Budak seumur hidup. Hari ini, harus mencari keadilan bagi kedua tetua. Balas dendam. Serang. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Feng Ling, jika kau tidak datang, keluarga Su akan dimusnahkan. Tuan Feng Ling. Kedua tetua Xuanming di bawah perintahmu, disergap oleh orang ini. Situasinya buruk. Tuan, kumohon, tegakkan keadilan. Tuan Feng Ling, keluarga Zu kami, bersumpah untuk membela martabat Anda. Sampah itu, basmi sepenuhnya. Baiklah. Lakukan ini untukku. Maman. Kalau begitu aku harus memberimu beberapa keuntungan. Kenapa Tuan melakukan ini? Salam Tuan Muda. Diam, aku menggunakan ruang hampa untuk berbicara denganmu secara internal. Meskipun aku telah terbangun, ketidakadilan keluarga Jin masih belum terselesaikan. Mengungkapkan tanpa izin, identitasku hanya akan membahayakan saudara perempuanku. Salam Tuan. The film Tuan was Feng Ling, translated apakah and kau membuat narrated by kesalahan? M Media. Sampah ini. Dia hanya seorang buta yang kuadopsi. Kebajikan atau kemampuan apa yang dia miliki hingga dipanggil Tuan olehmu? Bagaimana? Aku melakukan sesuatu, masih perlu kau ajari. Hari ini hadir di sini, semua yang tidak menghormati Tuan akan dihukum berat. Menunggu keputusan Tuan. Sudah berakhir. Di seluruh tempat. Semua karena kau, jalan sialan. Apa hubungannya ini dengan King? Ku bilang padamu, keluarga Liu kami memasang jebakan ini hanya untuk menghajarmu. Kau, King, jangan menangis. Keberuntungan kita telah tiba. Jing Tian dipanggil oleh Tuan Feng Ling. Tuan, pasti berstatus luar biasa. Sekarang, dia masih menantu keluarga Liu kami. Kau harus memenuhi kontrak pernikahan dengannya. Benar. Aku tunangannya. Adik ketiga. Apakah aku bermimpi? Adik ketiga, kau menyelamatkan kami lagi. Apakah kau? Mulai sekarang, kita tidak akan pernah berpisah untuk selamanya. Semua lebih baik, tidak sakit sama sekali. Adik ketiga, teknik apa yang kau gunakan? Jing Tian, aku sudah memikirkannya. Aku setuju denganmu. Menantu yang baik, berhentilah berpura-pura. Aku tahu di hatimu, kau masih memiliki perasaan untuk King kami. Cepat nikahi King. Adakan pernikahan. Bagaimana? Kau bisa lupa? Siapa penyelamatmu? Sebaiknya kau cepat nikahi King. Adakan pernikahan. 15 tahun ini, aku telah berada di keluarga Liu, membungkuk dan mengikis, menanggung segalanya. Hari ini, membuka hatiku. Dengan keluargamu Liu, tidak ada lagi kebaikan. Pernikahan apa yang kau bicarakan? Penjaga. Bawa ibu dan anak perempuan Liu, dan ayah dan anak Zhu, dan cairkan aset mereka, dan lemparkan mereka ke penjara, untuk disposisi lebih lanjut. ya, Jing Tian, kau tak bisa melakukan ini pada kami. Jing Tian, dasar manusia tak tahu diuntung. Kau...
Saudara, kau juga turun. Semua salahku. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau telah terlahir kembali. Aku baik-baik saja. Xiaogan, kau telah mengikutiku selama bertahun-tahun. Aku telah memutuskan untuk memberimu Hotel Empire untuk dikelola. Yang itu, di Jianshan, hotel terbaik. Bernilai setidaknya 20 miliar. Bagiku. Saudara baik. Lakukan pekerjaan dengan baik. Aku percaya pada